Kenapa sampai sekarang banyak sekali DC-DC yang mengeluarkan kata-kata ABCD tersebut tidak menyebutkan dari aplikasi mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam segala urusan apapun. Oh ya teman-teman, kemarin sempat beredar ya video dari Prilly Latukonsina yang membagikan tentang cara untuk terus mendapatkan keberkahan setiap harinya dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan. Salah satunya itu adalah ayat 1000 dinar. Kalau bisa buat teman-teman semua yang beragama muslim dimanapun berada yang mendengarkan video saya, jangan lupa sematkan video-video kita untuk segera dibebaskan dari segala apapun yang menyekat kita, dan jangan lupa sempatkan untuk menambahkan doa ayat 1000 dinar di segala doa kita. Dan semoga kita terbebas dari segala riba dan terbebas dari segala hutang-hutang yang menjerat kita sampai hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ada satu poin yang membuat DC takut untuk menagih kita secara brutal dan akan segera ditegur sama OJK. Nah ini pengalaman dari teman saya, akan saya bagikan buat kalian. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Jadi kemarin saya baru aja ketemu dengan salah satu teman saya yang memang saya sebenarnya nggak tahu, tapi alhamdulillah dia mengenal saya, termotivasi dengan semua video YouTube dan vlog-vlog saya yang saya bagikan baik di TikTok ataupun di seluruh media sosial atas nama Desi Sutriani yang selalu saya bagikan. Nah di situ dia mengatakan bahwa sempat hampir drop, nggak tahu harus ngapain lagi, sempat nggak dapat penghasilan dan akhirnya terjerat di pinjol. Nah pada saat terjerat di pinjol, dia berusaha untuk mencari tahu segala sesuatu tentang apa itu pinjol agar dia tidak terjerat sama joki dan tidak terjerat sampai gaya lubang tutup lubang. Nah hal ini bisa dicontoh sama teman-teman semua ya. Jangan pernah kalau kita sudah saking ketakutannya, takut ketahuan sama suami, takut ketahuan sama keluarga, akhirnya kepikiran untuk bermain joki dan kepikiran untuk menggunakan pinjol ilegal sampai harus melakukan gaya lubang tutup lubang. Nah jangan sampai ya. Sebenarnya untuk gaya lubang tutup lubang itu sendiri saya sudah pernah lakukan karena saya sempat ngerasain drop, saya sempat nggak tahu saya harus melangkah kemana karena untuk edukasi pinjol pada saat itu tidak terlalu banyak seperti sekarang. Nah buat teman-teman semuanya, jangan sampai apa yang sudah banyak teman-teman lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan, jangan sampai terulang lagi. Berikan motivasi buat teman-teman yang sekarang belum bisa terlepas dari banyaknya teroran para pinjol. Nah lanjut lagi ya, jadi teman saya ini coba untuk menyelesaikan dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada saat itu baru galbay beberapa bulan dan sudah banyak sekali cacian makian yang diberikan kepada dia, dan yang dia lakukan adalah dia screenshot semua bentuk cacian. Contohnya seperti ini bentuk bukan cacian yang dia dapatkan ya, ini bentuk cacian yang memang harus kalian screenshot, dan yang perlu kalian garis bawahi adalah dari nomor ini harus keluar kata-kata dari mana pinjol itu berasal. Misalnya seperti ini ya. Kalau kalian mendapatkan cacian, makian ataupun teroran dari semua para DC, pancing DC-nya untuk mengeluarkan statement dari mana pinjol itu berasal. Baik itu melalui telepon kalian, jangan lupa untuk direkam. Baik itu dari WA kalian ataupun SMS kalian, screenshot semua buktinya. Selanjutnya kalian lakukan adalah kalian WA semua bukti rekaman dan screenshotnya itu langsung ke WA OJK. Nah ini lampir di bawah sini ya. Ya, ini langsung diingat ya. Kalaupun gak inget, langsung di deskripsi saya ada, saya selalu lampirkan. Dan itu sangat ampuh langsung direspon sama OJK-nya. Nah, dalam waktu 1 minggu, kurang waktu 1 minggu lah ya, langsung teman saya dapat respon di telepon sama pihak OJK dan menanyakan apakah ini benar bahwa kalian yang diteror dan kalian memiliki hutang pinjol di aplikasi ini dan benar-benar kalian yang menggunakannya. Setelah dikonfirmasi benar, akhirnya OJK langsung menelepon pihak pinjolnya dan untuk segera menghentikan segala terorannya dan makian agar jangan mengganggu nasabahnya, dan itu sangat berhasil teman-teman.
ya. Jadi buat kalian semuanya mulai sekarang yang merasa selama ini saya A2-nya udah ada Mbak, itu sudah saya lakukan, jangan pernah putus asa. Kalau kalian memang merasa saya sangat terganggu, di perusahaan saya sangat terganggu, di pekerjaan saya sangat mengganggu, sampai menelpon atasan saya, sampai menelpon semua konder-konder saya, padahal dari OJK sudah melarang tidak boleh menelpon konder ataupun datang ke rumah lebih dari jam 8 malam. Itu sudah ada aturannya, surat edarannya untuk seluruh pinjol. Kalau masih juga dilakukan, itu cara terampuh yang pernah dilakukan teman saya dan itu sangat berhasil ya. Buat teman-teman semuanya ya, informasi bagus ini jangan pernah disia-siakan, sampaikan kepada semua teman-teman yang lain. Kalau saat ini kalian sudah pernah melakukannya dan belum pernah direspon dan sampai sekarang kalian juga masih merasa terganggu hingga terjadinya pemecatan terhadap diri kalian, sampaikan hal itu melalui WA yang ada di bawah deskripsi saya ke pinjolnya. Sampaikan semua rekamannya. Mungkin selama ini kan kalau melalui pengaduan, form pengaduan yang udah pernah saya sampaikan sebelumnya di vlog sebelumnya ya, mungkin itu agak terlambat bagi kalian, langsung saja ke WA-nya ya, langsung rame-rame. Kalau mungkin rame-rame pengaduannya nanti langsung direspon. Kalaupun sendiri, kebetulan teman saya kemarin itu sendiri, nggak tahu lah mungkin tak ada berapa orang yang udah melakukan itu, tetapi langsung direspon. Dan sampai sekarang setelah dia galbi beberapa bulan tidak ada lagi meneror. Meneror pun dengan kata-kata bagus dan kata-kata ya dibalas seadanya, belum ada saat ini Bang, nanti aja. Masih juga diancam bahwa dia nanti akan kedatang ke rumah, bahwa dia nanti akan mempermalukan. Silakan, dan dia sampaikan, kalau kalian sampai permalukan saya lagi, kalau sampai kalian mengancam seperti ini lagi, semua yang kalian ucapkan kepada saya, semua kata makian yang kalian berikan kepada konder ataupun kepada diri saya akan lampirkan ke OJK, karena sebelumnya saya sudah pernah direspon sama OJK. Nah itu kuncinya teman-teman ya. Jadi buat kalian apalagi menjelang akhir tahun, jangan pernah gentar, karena sudah pernah ada yang berhasil, sudah ada yang bisa membuat DC nggak berkuting, sudah ada yang membuat sampai detik ini DC-nya nggak berani lagi karena sudah ditegur sama OJK. Bahkan DC-nya sampai mohon-mohon jangan Bu, jangan laporkan saya, jangan Bu, jangan laporkan nomor saya karena saya hanya bekerja dan segala macam, dan akhirnya sampai sekarang tidak pernah diteror lagi. Nah gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian mendapatkan WA yang masih seperti ini, kata-katanya hanya akan siapkan materai, lapor RT RW, akan datang ke rumah, terus itu masuk ke dalam blacklist, itu masih kata-kata wajar. Kalau yang seperti itu tidak bisa dilaporkan kepada OJK. Karena apa? Itu masih dalam kategori penagihan yang sopan dan penagihan wajar, dan penagihan yang hanya untuk mengingatkan. Itu kategori yang seperti itu. Tapi kalau udah ada kata-kata binatang ataupun kata-kata dari A sampai Z keluar semuanya, itu sangat ampuh untuk dilaporkan kepada OJK. Tapi kuncinya harus di dalamnya itu kalian pancing dia dari pinjol mana. Ya, harus keluar kata-kata itu dulu baru kalian screenshot. Jangan hanya kata-katanya saja terus menduga-duga ini dari aplikasi mana, aplikasi mana. Nah, itulah yang membuat saya berpikir kenapa sampai sekarang banyak sekali DC-DC yang mengeluarkan kata-kata ABCD tersebut tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Ya, bisa jadi dari pihak ketiga dan takut untuk dilaporkan kepada OJK. Nah, itu dia poinnya. Makanya kalau kalian bisa mendapatkan yang seperti itu, jangan pernah takut lagi sekarang ya. Karena apa? Mereka itu takut untuk dilaporkan ke OJK dan takut nomornya langsung di blacklist sama Kominfo. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia poinnya yang harus kalian pahami, kenapa DC tidak pernah menyebutkan dari aplikasi mana ketika dia melontarkan kata-kata ABCD kepada kalian. Nah gitu ya teman-teman ya, tetap semangat. Saya akan bagikan terus informasi yang bermanfaat buat kalian, biar kalian terus semangat dan terus termotivasi untuk memperbaiki diri dan tetap semangat. Jangan pernah gaya lubang tutup lubang, jangan pernah pakai pinjol ilegal, dan jangan pernah menyelesaikan masalah seketika mungkin harus selesai. Karena apa? Setiap permasalahan itu butuh proses untuk penyelesaiannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian di hari ini, dan semoga apapun yang kalian lakukan semoga diberkahi di kemudian hari. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.